tidak berniat untuk menyerang Carla. Lalu kenapa kamu menyuruh orang untuk menaruh racun ke dalam mangkok obat itu? Bahkan masih memaksa Carla untuk meminumnya? Tanya Tracy. Itu bukan racun, melainkan sejenis obat yang hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman sebentar. Victoria buru-buru menjelaskan, kalau itu adalah racun, aku tidak akan mungkin dapat menstabilkan kondisinya cepat itu. Sambil mengatakan semuanya itu, Victoria merangkak ke hadapan Daniel dan menangis. Daniel, aku juga pernah menyelamatkan nyawamu. Begitu juga dengan Carla. Kalau aku tidak menolongnya, mungkin nyawanya akan terancam bahaya. Tolong maafkan aku kali ini. Itu semua karena mereka meminum obat penawar dari Nona Tracy. Naomi menjadi sangat marah. Ketika Presiden Daniel terpapar bisa ular itu, Nona Tracy segera memberikan ramuan penawar bisa ular untuk Presiden sehingga nyawanya segera tertolong. Presiden cukup beristirahat selama beberapa waktu. Bisa ular itu akan hilang dengan sendirinya dari tubuh Presiden. Setelah itu, Nona Tracy diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit dan memberikan obat penawar untuk Carla, sehingga kondisi Carla segera membaik. Agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kami segera pergi ke Hotel Ocean View. Namun bertepatan dengan itu, kamu datang mengobati Carla. Semua orang mengira kamu yang menyembuhkannya. Sungguh memalukan. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan wajahmu sendiri? Kalau benar tebakanku, ada racun pada jarum yang menusuk wajahmu saat itu, bukan? Setelah mengatakan semua itu, Naomi menarik topeng wajah Victoria. Benar saja, setengah wajah Victoria telah membusuk. Wajahnya terlihat mengerikan hingga tidak dapat dikenali lagi. Astaga, Victoria! Melihat wajah Victoria seperti itu, Johnson merasa marah dan panik. Kemarin bagian kulitnya yang membusuk hanya sekecil kacang keledai, sekarang sudah menyebar hingga setengah bagian wajahnya. Semua ini karena ulahmu sendiri. Daniel menatap Victoria dengan dingin. Berusaha melukai orang lain, akhirnya malah melukai dirimu sendiri. Ini adalah takdirmu. Takdir? Tracy mengepalkan tangannya hingga berbunyi, aku tidak peduli kalau ia mencelakaiku, tapi ia juga berusaha menyakiti anak perempuanku. Apa masalah ini dapat aku lupakan begitu saja? Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Carla. Semuanya ini karena kamu. Victoria menatap Tracy dengan penuh kebencian, tangannya dengan histeris terus menunjuk-nunjuk Tracy. Kita sama-sama perempuan. Kenapa aku harus menjadi penggantimu? Aku telah berbuat begitu banyak untuk keluarga Wellens. Aku bahkan telah merendahkan diriku sedemikian rupa, tapi Daniel tidak pernah memperhatikanku. Tapi kamu terus bertengkar dengannya. Kenapa ia masih begitu menyukaimu, keluargamu, dan keluarga Wellens? Jelas-jelas adalah musuh bebuyutan. Seharusnya kamu tidak kembali ke sini. Bukan, seharusnya kamu mati saat 2 tahun yang lalu. Kalau kamu mati, mungkin aku sudah menjadi istri Daniel saat ini. Ketiga anak itu akan memanggilku Mami. Kami sekeluarga pasti akan sangat bahagia. Sadarlah. Daniel sudah tidak tahan lagi untuk memotong ucapannya. Seandainya ia tidak kembali pun, aku juga tidak akan mungkin menikahimu. Setelah peristiwa yang menimpanya saat 2 tahun yang lalu, aku sudah memutuskan untuk tidak pernah menikah lagi. Seumur hidupku, apabila aku harus menikah lagi, hanya Tracy lah pengantinku. Mendengar ucapan Daniel itu membuat hati Tracy bergejolak. Dalam situasi seperti ini, Daniel dapat mengucapkan semuanya itu di hadapan banyak orang. Pastilah ucapan itu sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hati Tracy pun menjadi terharu.
Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu membiarkanku menggantikan posisinya? Victoria bertanya histeris. Aku hanya seorang anak perempuan yang kesepian, yang tidak mendapat kasih sayang dalam hidup sederhana dalam duniaku sendiri. Kalian yang menempatkanku berada di posisi istri Daniel Waylands membuatku merasa dihormati. Kemanapun aku pergi, orang-orang di sekelilingku pasti akan memuja-mujaku. Selain itu, sejak pertama kali bertemu denganmu, saat berusia 15 tahun, aku sudah mengagumimu. Aku terus memimpikan dapat menikah denganmu saat dewasa nanti. Aku mengira mimpiku itu akhirnya dapat menjadi kenyataan. Ternyata ini semua hanyalah sebuah ilusi. Ternyata sejak awal kamu tidak pernah menyukaiku, tidak pernah memperhatikanku. Kenapa kamu memberikanku harapan kosong, lalu mendorongku dengan tanganmu sendiri jatuh dari surga masuk ke dalam neraka? Mengapa? Victoria menangis menanyakan semua pertanyaan itu. Perasaannya sudah hancur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Melihatnya seperti ini, tatapan Daniel yang biasanya tajam dan mengintimidasi itu pun melembut. Memang benar apa yang Victoria katakan, seharusnya ini tidak ada hubungannya dengannya. Keluarga Waylands yang melibatkannya memberinya harapan yang begitu indah, lalu pada akhirnya mendorongnya menjauh. Orang lain pun juga akan sulit menerimanya, bukan? Sebenarnya pada awalnya ketika Tuan Besar dengan keras menentang hubungannya dengan Tracy, pikiran jahat itu juga sempat terlihat dalam benaknya. Kalau Tuan Besar ingin ia menikah dengan anak perempuan keluarga Hilton, ia mungkin akan memilih menikahi Victoria yang lemah lembut dibanding Linda yang berperingai buruk. Namun pemikiran ini pun segera ia hapus dari benaknya, karena ia menyadari dengan begitu ia akan menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan itu juga tidak adil untuk Tracy, sehingga ia tidak mengikuti pemikirannya itu. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Besar juga diam-diam menggunakan cara ini dan menyembunyikan ini semua darinya. Tentunya ini semua juga karena pengaruh Johnson. Suara tangisannya begitu memilukan, penuh dengan kesedihan dan memancarkan harapan yang sina. Mungkin dari sudut pandangnya, ia merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, seperti yang dikatakannya ketika ia telah menerima nasibnya menjalani hidupnya yang sederhana itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang memberinya harapan yang begitu besar. Pastilah ia akan berusaha keras untuk mengambilnya. Tuan Besar, aku memohon padamu untuk memberikan jalan keluar bagi Victoria. Johnson dengan keras berlutut di lantai sambil menangis memohon. Beruntung tidak ada yang terluka parah atas kejadian ini. Kondisi Carla sudah hampir pulih. Daniel dan Tracy juga tidak terpapar racun. Wajah Victoria telah hancur. Ini adalah hukuman untuknya. Kalau kalian melepaskan kami akan pergi jauh-jauh meninggalkan tempat ini. Mulai detik ini, kami tidak akan menampakkan diri kami lagi di hadapan kalian. Semua ini salahku. Aku telah gagal mendidik anak perempuanku. Aku mohon kalian dapat memberinya satu kesempatan lagi. Kalau ia hanya menyakitiku, mungkin aku dapat melepaskannya. Tracy menjawab dengan dingin. Tapi yang ia racuni adalah anakku. Aku tidak akan melupakan masalah ini begitu saja. Ia bukan sengaja melukai Carla. Karena bukan sengaja, jadi tidak perlu tanggung jawab. Teriak Tracy marah. Jika orang yang pertama kali berusaha diracuni adalah aku, lalu apa ia tidak memikirkan bagaimana nasib Carla nantinya ketika ia berusaha meracuni Carla untuk yang kedua kalinya? Carla adalah anak yang sehat dan riang sejak kecil, tapi sekarang tubuhnya sekurus itu. Ia bahkan tidak kuat untuk berdiri lagi. Jenis racun ini mungkin bisa memberi efek berkepanjangan seumur hidupnya. Katamu Carla sudah berhasil disembuhkan. Apa kamu bisa mengembalikan anakku yang sehat dan ceria seperti sebelumnya?
Johnson tercengang mendengar teriakan Tracy, tak mampu berkata-kata lagi. Tidak peduli siapa yang ia racuni, perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Jawab Daniel dingin. Aku tidak akan melukaimu, tapi aku akan menyerahkan semuanya ke pengadilan. Ini adalah bentuk belas kasihanku yang terakhir kali untukmu. Aku telah menyerahkan semua bukti-bukti ini pada polisi. Sebentar lagi mereka akan datang. Bersiap-siaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Victoria menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bergegas mengambil pisau buah di atas meja, berusaha memotong urat nadinya. Thomas segera merebut pisau itu lalu mendorongnya jatuh ke lantai. Kamu mau mati di sini? Apa perkataan keluarga Wellens tadi masih kurang jelas? Kamu kira kamu dapat mati semudah itu? Tidak mungkin. Naomi menggetakkan giginya. Aku sudah tidak sabar untuk mencabik-cabikmu hingga hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir keluar dari telapak tangan Victoria yang sempat tersayat oleh pisau itu. Ia terduduk di atas lantai menangis dengan pilu. Tuan besar, aku mohon padamu, tolong lepaskan Victoria. Johnson berusaha membujuk Tuan besar lagi. Tolong Tuan besar mengingat bagaimana aku menyelamatkan David. Berilah Victoria kesempatan kali ini. Ia masih muda, tidak mungkin menjalani sisa hidupnya di penjara. Hanya karena kamu pernah menyelamatkan ayahku. Keluarga kami terus melindungi keluargamu selama ini. Apa itu masih belum cukup? Amarah Daniel bangkit. Anak perempuanmu menjadi seperti itu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Sejak awal, kamulah yang ingin putrimu masuk ke keluarga Wellens, mencoba segala cara untuk menghasut Tuan besar dan memaksaku untuk menikahi putrimu. Kamu tampak seperti pria yang sederhana, tapi sebenarnya merupakan orang yang munafik, berpura-pura baik dan hanya mencari keuntungan saja. Daniel akhirnya mengutarakan apa yang sudah ia sembunyikan di dalam hatinya sekian lama. Kamu tahu apa yang dilakukan Victoria sejak awal. Bahkan kamu tidak membujuk atau menghentikannya, tapi malah membantu menutupinya. Kamu juga adalah kaki tangannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Johnson berkata, semua ini tidak ada hubungannya denganku, sungguh. Lalu, maksudmu adalah Victoria melakukan semuanya itu sendirian? Tracy bertanya. Pokoknya, tidak ada hubungannya denganku. Johnson menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Victoria tertawa sinis. Dia tidak menyangka di saat seperti ini ayahnya tetap tidak bertanggung jawab. Dia takut Daniel akan menuduhnya sebagai kaki tangan dan menjadikannya tahanan. Oleh karena itu, ia lebih memilih mendorong putrinya sendiri. Tapi, Victoria juga tidak sengaja. Ia hanya bingung. Johnson tidak tahan lagi, lalu berlutut di hadapan Daniel. Daniel, aku mohon, kali ini lepaskan dia. Kumohon. Tuan Johnson, jangan seperti ini. Berdiri dulu. Sanjaya melangkah maju dan merariknya. Aku juga bersalah dalam masalah ini. Tuan besar akhirnya berkata, itu ideku yang meminta Victoria menggantikan Tracy 2 tahun lalu. Aku harus bertanggung jawab juga. Tapi Victoria, kamu juga tidak boleh menyakiti anak itu. Jika kamu memang tidak rela, katakanlah padaku, aku akan membelamu. Tapi kenapa kamu ingin meracuni anak itu? Aku tidak. Victoria menggunakan bahasa isyarat sambil menangis. Jangan bicara lagi. Tuan besar memotong ucapannya dan berkata dengan sedih, jika kamu melakukan kesalahan lain, aku bisa memaafkanmu. Tapi menyakiti anak
benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apakah itu kamu atau siapapun, sama saja. Daniel menyerahkanmu ke polisi. Itu memang toleransi terakhir bagimu. Demi perubahan yang lebih baik, aku harap setelah keluar nanti, kamu bisa menjadi orang yang baru. Victoria benar-benar putus asa. Pada saat ini, suara sirene terdengar di luar dan rombongan datang untuk melaporkan, "Tuan Daniel, polisi sudah datang." Daniel mengedipkan mata. Thomas meminta orang-orang membawa Liva dan staf medis, kemudian bersiap menangkap Victoria. Victoria menepis tangannya dengan marah dan menggunakan bahasa isyarat dengan penuh emosi. "Aku tidak akan masuk penjara. Aku tidak boleh masuk penjara." Dia memelototi Tracy dengan penuh kebencian. "Semua ini karena kamu. Kamu membuatku menjadi seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu mati bersamaku." Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba Victoria mengeluarkan botol obat dan melemparkan dengan kasar ke arah Tracy. "Nona Tracy, hati-hati!" seru Naomi dan segera bergegas menyelamatkan Tracy. Pada saat genting ini, Daniel berdiri di depan Tracy dan menendang Victoria. Tapi racun di tangan Victoria tetap terpecik ke wajah Daniel. "Sialan!" Thomas segera membekuk Victoria. "Masih membiarkanmu hidup, tapi kamu malah diam-diam menyerang." Daniel menendang begitu keras hingga Victoria terjatuh ke lantai dan muntah darah di tempat. "Akan kubunuh kamu." Naomi sangat emosional hingga ingin membunuhnya, tapi dia dihentikan oleh Thomas. "Tenang, polisi telah tiba. Jika kamu membunuhnya saat ini, kamu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Tundukkan kepalamu." Tracy buru-buru mencuci racun di wajah Daniel dengan air bersih. "Tidak apa-apa, tidak kena." Daniel menolak. Victoria memandang Daniel dengan tatapan yang begitu menakutkan. "Kamu tetap mencintainya, tapi sayang sekali, kalian tidak bisa hidup bersama seumur hidup ini. Kamu akan segera masuk neraka menemaniku." Setelah mengatakannya, Victoria meminum semua racun yang tersisa di tangannya. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Victoria begitu nekat dan gila. "Victoria!" Johnson ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tapi ia takut dengan tatapan menakutkan Victoria. Ia hanya tertegun di sana sambil menatap putrinya dengan terkejut. "Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin menjadi putrimu." Victoria mengucapkan kalimat ini dengan bahasa isyarat dan mengeluarkan tawa yang menakutkan, lalu mulai muntah darah. "Cepat, cepat bawa ke rumah sakit!" Tuan Besar berteriak dengan penuh emosi. "Serahkan pada kami saja." Pada saat ini polisi datang dengan tergesa-gesa. Mereka melihat kejadian tadi dan segera membawa semua tersangka, termasuk Victoria yang sekarat. "Kenapa memborgolku? Aku tidak melakukan apa-apa." Johnson berteriak dengan penuh emosi. "Tuan Besar, selamatkan aku. Tuan Besar." Kali ini Tuan Besar hanya terdiam. Ia menutup sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangannya. Matanya memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Mengerikan, membuatku takut setengah mati." Bibi Riana menepuk-nepuk dadanya dan wajahnya pucat ketakutan. "Syukurlah, wanita jahat itu akhirnya ditangkap." Bibi Nina berkata dengan penuh emosi sambil memegangi dadanya. "Dari awal, aku sudah tahu dia bukan orang yang baik." Para pelayan lain juga ketakutan, berpikir bahwa ada seseorang yang bersembunyi begitu dekat dan berhubungan dengan mereka sekian lama, juga pandai meracuni. Mereka merasa terkejut. "Semua orang sementara harus pindah. Sekarang kita lakukan pemeriksaan menyeluruh." Rian turun ke lantai bawah untuk menginstruksikan. "Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat apakah ada tempat lain di sini yang telah diracuni."
Ruang kerja, ruang utama, serta dapur sudah diperiksa. Tempat-tempat lain sekarang sedang diperiksa. Bibi Riana, tolong bantu juga. Oke, aku akan segera memanggil semua pelayan. Terima kasih. Lily segera membawa tim bereaksi. Kamu baik-baik saja kan? Tracy memandang Daniel dengan cemas. Apa ingin diperiksa? Tidak apa-apa. Daniel melepas mantelnya. Hanya terpecik ke tubuh. Tidak akan kenapa-napa. Jika sesuatu terjadi, pasti sekarang sudah muncul gejala. Sungguh, baik-baik saja. Tracy sangat khawatir. Kamu mengkhawatirkanku. Daniel memeluknya. Jangan berbuat onar. Tracy mendorongnya menjauh lalu berbalik untuk melihat Tuan Besar. Setelah kejadian ini, aku harap Anda bisa mengintrospeksi diri Anda sendiri. Dulu Linda, kemudian Victoria, semuanya adalah orang yang Anda sukai. Yang satu lebih ganas dari yang lain, tapi Anda harus melindungi cicit-cicitmu. Apa Anda benar-benar melakukannya demi dia? Banyak tragedi bisa dihindari jika Anda tidak bertindak atas keinginan Anda sendiri. Setelah mengucapkan perkataan ini, Tracy pergi dengan marah. Naomi dan pengawal lainnya segera mengikuti. Nona Tracy, Ryan berteriak dan mengingatkan Daniel dengan cemas. Tuan Daniel, cepat kejar. Rumah sedang berantakan. Lebih baik dia pergi beberapa hari. Daniel menghela nafas. Aku akan pergi mencarinya setelah masalah ini selesai. Baiklah. Ryan dengan enggan menatap punggung Naomi. Ternyata Naomi juga berbalik dan balas menatapnya. Sejak mereka berdua bersama-sama mengurus masalah Linda dan mengalami peristiwa hidup dan mati bersama, perasaan mereka sedikit berubah. Kakek, kembalilah ke kamar dan istirahat. Daniel tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhnya istirahat dan hendak pergi. Daniel, kamu luar biasa. Tuan Besar tiba-tiba mengatakan sesuatu. Daniel berhenti dan menatapnya. Apa yang ingin kakek katakan? Tuan Besar tersenyum pahit dan berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, kamu bisa saja mengekspos Victoria sejak awal dan kamu bisa menyelesaikan sendiri. Alasan kenapa kamu berputar-putar dan mengatur peristiwa sebesar ini karena kamu ingin aku menyaksikan kejahatannya dengan mata kepalaku sendiri. Ingin aku melihat sisi jahatnya selangkah demi selangkah agar aku mengintrospeksi diriku sendiri dan pada saat yang bersamaan agar aku merasa bersalah pada Tracy dan mencoba menerimanya. Benar kan?